bahwa dunia ini hanya ibaratkan setetes madu. Manis jelas. Bagaimana keindahan hidup di dunia ini sungguh menggiurkan kita, sehingga kita lupa kita datang dari mana, di sini untuk apa, dan setelah dari sini kita akan kemana. Tapi ingat bahwa dunia ini hanyalah ibarat setetes madu. Andaikan dapat, maka janganlah bangga, karena yang kau dapat pun hanya setetes. Tapi kalau kau dapat dunia ini, janganlah tak dapat dunia ini, jangan merasa sedih, karena yang tak dapat itu pun hanya setetes. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa huwa asdaqul qa'idin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ketika azan dikumandangkan oleh muazin, suara itu sayup-sayup dibawa oleh angin terus sampai ke celah-celah jendela. Angin itu terus membawa suara muazin tadi terus sampai masuk ke dalam ruangan, kamar-kamar tempat orang yang dirawat di rumah sakit. Akhirnya suara itu masuk ke lubang telinganya, terus masuk sampai ke gendang telinganya, dan akhirnya suara itu mendarat di dalam lubuk hati yang paling dalam. Menetes air mata karena ingin rasanya hati datang ke rumah Allah. Mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh muazin, teringat hadis Nabi, iza azanu muazin fi yaumil jum'ah haramun amal. Ketika muazin mengumandangkan azan pada hari Jumat, tidak boleh berbuat apapun kecuali datang ke rumah Allah, memenuhi panggilan Allah, mendatangi panggilan Allah untuk mentakarrubkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menetes air mata, menyesal karena tak mau datang ke masjid di waktu badan sehat dulu, menyesal karena tak mau datang memenuhi panggilan Allah ketika badan itu masih kuat, ketika badan itu masih sehat bugar, tenaga masih kuat, panggilan Allah datang tak pernah dihiraukan. Maka ketika terbaring lemah kaku tiada daya dan upaya, akhirnya meneteslah air mata, menyesal karena tak mau datang ke masjid. Lan tarji'al ayyamul lati madat, hari yang telah berlalu tak akan dapat diulang kembali. Akhirnya penyesalan demi penyesalan akan datang. Ketika azan dikumandangkan, suara itu lantang sampai ke gendang telinganya, tapi masih belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga pada akhirnya panggilan-panggilan itu hanya terabaikan, hingga akhirnya panggilan-panggilan itu tak pernah didatangi. Ketika sampai masanya, ajal sudah bersemayam akan menjemput jasad ini. Ketika ruh ini akan keluar, ketika itulah kita akan menyesal kemana kita selama ini. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Falamma mautu intabahu,
Ketika kita terbangun dari tidur kita yang panjang, ketika itulah kita sadar, oh ternyata dunia ini hanyalah pernak-pernik bunga-bunga mimpi semata. Ternyata keindahan dunia yang kita alami hari ini, ada orang yang mengalami hidup kaya raya, pangkat jabatan luar biasa, tapi itu semua hanyalah bunga-bunga tidur semata, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Ketika kita mati, ketika jasad sudah sampai di tenggorokan, ketika itulah baru kita terbangun. Ternyata selama ini hanyalah bunga-bunga mimpi semata. Kita terlelap dalam keindahan dunia. Kita terlelap, terbuai dan terayun oleh keindahan kehidupan. Diayun oleh harta, diayun oleh pangkat jabatan, diayun oleh kekayaan, diayun oleh kehormatan, diayun oleh ketenaran, diayun oleh kemuliaan. Melihat orang tertunduk-tunduk patuh kepada kita. Dengan satu genggaman semua orang akan tunduk kepada kita. Akhirnya kita merasa ternyata inilah surganya orang-orang yang berkuasa. Tapi apa kata Allah? Ketika ajal sudah mulai keluar dari tenggorokan, inilah tempat kita yang akan abadi. Maka hari ini suatu nikmat terbesar bagi kita, suatu nikmat yang tidak ada bandingan apapun di atas dunia ini. Andaikan nikmat itu kita jual, tak akan ada orang yang sanggup untuk membelinya, karena dia lebih mahal dari dunia beserta isinya, lebih mahal dari apa yang ada di langit beserta dengan isinya. Apa dia? Itulah nikmat iman yang masih bersarang di dalam hati. Kalau iman yang sudah bersarang, kaki akan terasa ringan untuk dilangkahkan, tangan akan terasa mudah untuk diayunkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman memandang dunia ini begitu kecil di pelupuk matanya. Karena apa? Karena ketika mereka membesarkan Allah di dalam hatinya, maka dunia ini akan kecil di pelupuk matanya. Maka besarkanlah Allah di dalam hatimu, besarkan kuasa Allah di dalam jiwamu, maka dunia ini akan terasa kecil di pandangan matamu. Begitulah prinsip orang-orang yang beriman. Dia menganggap dunia ini hanyalah tempat persinggahan semata. Dunia ini hanyalah tempat berlabuh sementara, sampai pada masanya, sampai pada waktunya, sampai pada ajalnya, kita akan kembali melanjutkan perjalanan yang sungguh luar biasa panjangnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini berapa banyak orang yang masih bingung, ragu, tak tahu dia untuk apa diciptakan Allah di atas dunia ini. Dia masih belum tahu untuk apa dia diciptakan Allah. Hingga dengan usia yang semakin hari semakin tua, tapi tak bertambah amal kepada Allah, karena masih tak tahu untuk apa dia diciptakan. Maka dengan nikmat imanlah kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan menuju ke rumah Allah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu tak ada orang yang masuk surga dengan sholatnya, tak akan ada orang yang masuk surga dengan puasanya, tak akan ada orang yang masuk surga dengan haji dan umrohnya. Semua kita akan masuk surga hanya dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha itulah yang akan kita cari. Maka sholat berjamaah, datang ke masjid, menyambung silaturahim, semua itu hanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatslubi. Itulah tujuan hidup yang sebenarnya. Hari ini orang masih ragu, hari ini orang masih tak tahu untuk apa dia hidup, sehingga dia menghabiskan waktunya hanya untuk berpikir. Bahkan yang lebih sadisnya, menghabiskan waktunya hanya dengan perkara-perkara yang tak akan bisa menolongnya di akhirat kelak. Maka orang yang beriman, tanda Allah menolak seorang hamba bukan dilihat dari solatnya, bukan dia tak solat, bukan dia tak pernah berpuasa, bukan tak pernah datang ke masjid. Orang yang tak pernah datang ke masjid, orang yang tak solat, orang yang tak puasa, orang yang tak pernah menginfakkan hartanya di jalan Allah, belum tentu dia ditolak oleh Allah.
Tapi kalau orang yang sudah ditolak oleh Allah, Allah buat seorang hamba itu sibuk untuk mengurus perkara-perkara yang tak akan bisa dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini pandanglah dengan serendah-rendahnya. Jangan pernah besarkan dunia. Jangan pernah jadikan dunia tempat tujuan kita. Seekor semut melihat madu jatuh menimpa ranting kayu yang rapuh. Madu tadi datang berjalan. Dari jauh dia sudah mencium aromanya yang harum, sehingga rasanya sudah berada di ujung lidah. Dia tahu ini rasanya nikmatnya luar biasa. Ini rasanya tak dapat diceritakan, manisnya luar biasa. Akhir sampailah di setetes madu tadi, dicelupkan tangannya, dicicipi, manis. Akhirnya belum puas, coba lagi. Akhirnya saking kan tak pernah puas, setetes madu tadi mulai menarik satu persatu kakinya. Akhirnya seluruh badan semut tadi tenggelam dalam setetes madu. Lalu semut lain datang untuk melakukan hal yang sama. Maka kalau mati di setetes racun itu biasa, tapi kalau mati di dalam setetes madu itu sungguh tragedi yang di luar biasa. Artinya apa? Bahwa dunia ini hanya ibaratkan setetes madu. Manis jelas. Bagaimana keindahan hidup di dunia ini sungguh menggiurkan kita, sehingga kita lupa kita datang dari mana, di sini untuk apa, dan setelah dari sini kita akan kemana. Tapi ingat bahwa dunia ini hanyalah ibarat setetes madu. Andaikan dapat, maka janganlah bangga karena yang kau dapat pun hanya setetes. Tapi kalau kau dapat dunia ini, janganlah tak dapat dunia ini, jangan merasa sedih karena yang tak dapat itu pun hanya setetes. Maka serahkan kepada Allah, besarkan Allah dalam hatimu, maka kecil dunia ini di pelupuk matamu. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu nikmat iman ini. Maka jagalah nikmat itu, turunkan kepada anak cucu kita, dan itulah yang akan kita tinggalkan setelah kita akan berangkat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman yang masih bersarang di dalam dada, jagalah dia, karena itulah yang akan menolong kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap diberi Allah nikmat ini. Jangan pernah putus hendaknya hingga akhir kalam kita, la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.